saja kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri kegiatan kami berdua pada hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk itu kita awali dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sekali lagi apa yang sampaikan kemarin terkait dengan undangan yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, bahwa hari ini saya sendiri Inyoman Sudiarto SD bersama dengan Pak Tegar akan melaksanakan diseminasi terkait dengan kegiatan kita di program pendidikan calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, kami mohon kiranya nanti Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau, Pak Wayan Suwarnanto, untuk membuka kegiatan ini secara resmi, sehingga nanti kegiatan ini memang benar-benar nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk waktu kami persilakan kepada Pak Wayan untuk membuka. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita menyampaikan beberapa hal, mari kita bersama-sama mohon warung berahun di desa yang dewasa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini itu dapat memberikan manfaat yang terbaiklah buat kita semua maupun untuk sekolah. Dengan mengaturkan pangastaru, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perlu yang sampaikan bahwa Ibu Kepala Sekolah berhalangan hadir pada kesempatan ini, menugaskan dia untuk mendampingi rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan diseminasi dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini sudah tentu salam dan sukses lah kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti program guru penggerak ini, yang mungkin di sekolah kita ini ada yang pertama. Nah, ini kita ucapkan selamat lah, sudah ada yang berani mendobrak, karena biasanya kan kita cari nyaman, jadi biar tidak terlalu banyak kesibukan beban. Padahal ini itu sangat penting sekali buat kita. Sedikit dipaksakan tetapi banyak ilmu yang kita akan dapatkan. Jadi yang ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, dan sekarang sudah sampai pada tahap diseminasi. Itu artinya sudah banyak ilmu, banyak beberapa pengetahuan yang sudah didapatkan, nah, sehingga untuk kita dibagikan pada hari ini. Dan sudah tentu harapan yang juga dengan pengetahuan baru yang didapatkan setelah dimaskan ini secara tidak langsung, itu akan menambah wawasan buat rekan-rekan guru, baik yang akan nanti ikut dalam seleksi CGP ini maupun yang dianggap tidak perlu ikut CGP ini, itu sudah otomatis akan mendapatkan ilmu tambahan. Dan untuk kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan. Mari kita ambil hikmah dari semua ini, ambil informasi-informasi yang terbaik buat tugas kita, sehingga sekolah kita semakin baik. Dan harapan yang juga teman-teman yang lain yang belum ikut CGP ini, mumpung ada kesempatan dan umur masih muda-muda, tidak ada yang lebih penting untuk selalu menambah ilmu, mengingat
ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang, jangan sampai kita terus ketinggalan dengan berubah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Yang langsung mungkin buka acara diseminasi ini dengan ucapan Om Mawikina Mastu Nama Sidam, semoga semua berhasil. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Oyan yang sudah mewakili kepala sekolah pada kesempatan hari ini, sudah membuka kegiatan kita secara resmi. Dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu semuanya, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan aksi nyata kami berdua, saya sendiri Nyoman Sudiarto bersama Pak Tegar, merupakan aksi nyata yang harus kami lakukan di pendidikan program guru penggerak, yaitu pada modul 1 titik 4 budaya positif, dan kami harus mengimbaskan atau mengimplementasikan apa yang kami dapatkan di program tersebut. Nah, untuk kegiatan hari ini kami akan membagi sesi untuk presentasinya nanti. Nanti saya sendiri akan di sesi 1, kemudian nanti berikutnya ada Pak Tegar di sesi 2. Sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan sekali lagi kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memang benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga nanti bisa kita terapkan secara langsung di sekolah kita yang kita cintai ini. Nah, mungkin itu pembukaan dari kami, dan langsung aja kita ke materi hari ini. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya, sama-sama ya. Nah, pada hari ini sekali lagi apa yang sudah disampaikan tadi, kita akan melaksanakan yang namanya diseminasi, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman terkait dengan budaya positif di SMK yang kita cintai ini. Oke, lanjut Pak. Nah, adapun tujuan dari diseminasi ini seperti apa yang sampaikan tadi, yang sendiri bersama Pak Tegar kemarin sudah mengikuti yang namanya pendidikan program guru penggerak. Jadi apa-apa yang sudah dia pelajari kemarin harus kita implementasikan atau kita imbaskan kepada Bapak Ibu yang ada di SMK, khususnya di mana saya mengajar. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan dari diseminasi itu adalah nanti di sini kita bisa mengembangkan secara bersama-sama atau menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, kita bisa mengembangkan secara bersama-sama. Karena sekali lagi yang namanya menerapkan atau mengembangkan budaya positif itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh 1 ataupun 2 orang guru. Kita harus berkolaborasi, kita harus bisa mengembangkan secara bersama-sama, sehingga nanti tujuannya adalah nanti murid itu bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan, keyakinan-keyakinan, ada motivasi secara internal, intrinsiknya, kesadaran dari dirinya. Itu yang ingin kita kembangkan di sini secara bersama-sama. Artinya kita menerapkan budaya positif secara bersama-sama sehingga nanti bisa mempengaruhi perilaku murid kita. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang kemarin yang kita sempat dapatkan di program guru penggerak. Ini beberapa nilai-nilai kebajikan, baik itu dari organisasi profil belajar Pancasila, kemudian ada proyek nilai-nilai kebajikan, dan ada juga yang lainnya. Kalau nggak salah kita ada 6 kemarin nilai-nilai kebajikan yang harus kita kembangkan di sekolah. Bukan hanya peraturan-peraturan saja, bagaimana nanti kita menggali yang namanya peraturan-peraturan itu biar bisa menjadi nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam dirinya melalui kesadaran dirinya. Lanjut Pak Tegar. Nah, budaya positif itu budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita kembangkan di sekolah.
Ya, sehingga nanti murid itu bisa berperilaku penuh hormat ataupun bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan. Nanti di sekolah diharapkan guru-guru itu bisa menjadi contoh ataupun teladan bagaimana menerapkan budaya positif, sehingga nanti bisa berpengaruh terhadap perilaku dari anak didik kita sendiri. Berperilakunya agar bisa nanti dia mengembangkan nilai-nilai yang sudah kita sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinannya. Ini lanjut Pak Tegar. Nah, kemarin di program pendidikan guru penggerak itu ada beberapa konsep inti budaya positif yang sudah dijelaskan. Antara lain ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Nah, ini pada kesempatan hari ini tidak semua akan kami sampaikan. Mungkin nanti yang hanya mengambil 2 sub materi, sedangkan Pak Tegar nanti akan mengambil 2 sub materi. Karena materinya ini lumayan padat gitu. Jadi yang menurut yang penting, yang sudah Tiang terapkan, nanti itu yang akan Tiang berbagi kepada Bapak Ibu di program diseminasi pada hari ini. Lanjut Pak Tegar. Nah, pada kesempatan hari ini Tiang akan berbagi terkait dengan bagaimana membuat keyakinan kelas dan bagaimana posisi kontrol guru. Itu yang akan Tiang sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan setelah apa yang Tiang sampaikan pada hari ini, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menerapkan di sekolah kita ini. Ya. Nah, yang pertama kita ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, tujuan pembelajaran ini mungkin Bapak Ibu perlu ketahui adalah menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah ataupun kelas. Ya, Bapak Ibu harus mengetahui pentingnya memiliki keyakinan, ya, keyakinan kelas ataupun sekolah. Dan kebetulan kemarin kita memilih yang kelas. Kita sudah buat seperti ini. Dan kemarin juga kita sudah bergotong royong. Kebetulan karena jumlah siswa kita di sini sedikit, kemarin kita membuat yang namanya keyakinan kelas yang ada di lab ini secara keseluruhan. Kita libatkan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk membentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini juga disampaikan bahwa keyakinan kelas itu adalah sebagai fondasi atau arah tujuan dari sebuah kelas, ya, atau sekolah secara keseluruhan. Bapak Ibu juga nanti bisa bukan hanya di kelas saja bikin keyakinan kelas, nanti di lingkup sekolah pun bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, sehingga nanti bisa memecahkan konflik ataupun permasalahan khususnya yang terjadi pada siswa. Karena mereka itu sudah menyampaikan keyakinan-keyakinan yang ada pada dirinya. Tuh. Kemudian yang kedua, nanti guru dapat menjelaskan proses pembentukan. Ya, nanti bisa menjelaskan proses pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa. Ya, beralih dari peraturan-peraturan yang sudah ada, kita beralih nanti menjadi sebuah keyakinan. Ya, tuh. Nanti akan ada perbedaan antara peraturan di kelas dengan keyakinan. Nanti akan ada perbedaannya. Lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, ada pertanyaan seperti itu. Sebenarnya di sekolah itu kan sudah ada peraturan kelas. Kenapa lagi buat keyakinan kelas? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Sekarang coba lanjut Pak Tegar. Ya. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dulu. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Jawabannya kan mungkin karena ingin mentaati peraturan. Tapi kalau kita pakai keyakinan sendiri, jawabannya adalah untuk keselamatan kita. Ya, ada peraturan dan ada keyakinan di sana. Ya, bisa Bapak Ibu lihat, ada peraturannya dan ada keyakinannya. Kemudian berikutnya lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi? Ya, jawabannya mungkin ingin mentaati peraturan, dan ada juga jawabannya berdasarkan keyakinan,
yaitu kesehatan atau keselamatan. Itu bedanya nanti. Ya, biar Bapak Ibu bisa membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Ya, jadi di sini poinnya kita akan menerapkan semuanya. Berarti peraturan kelas itu tidak akan kita hapus, enggak, tetap semuanya tetap jalan. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas, peraturan kelas, semuanya. Ya, tujuannya adalah sama, untuk memecahkan yang namanya masalah kalau terjadi pada siswa, khususnya terkait dengan penerapan disiplin siswa. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan gitu. Ya, bukan peraturannya yang kita ikuti. Ya, karena kita memiliki keyakinan gitu. Keyakinan inilah yang muncul dari kesadaran diri. Ya, dan harapan kita juga sama seperti itu kepada siswa. Ya, mereka itu mengikuti ya bukan karena ada peraturan, tapi muncul karena adanya kesadaran dalam dirinya. Motivasi intrinsik itu namanya. Ya, karena ada kesadaran dalam dirinya. Nah, di sini keyakinan kelas itu, yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tiap sampaikan tadi itu. Kan ada nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di kelas. Itu yang namanya keyakinan kelas. Artinya nanti ada kesepakatan antara guru dan muridnya. Lanjut Pak Tegar. Nah, berikut ini merupakan pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Ya, di sini Bapak Ibu, yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, bersifat lebih abstrak, tidak berbentuk. Kalau peraturan itu konkret tertulis semuanya. Ya, seperti itu. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kalimatnya nanti kalimat-kalimat positif. Ya. Kemudian dibuat sedikit saja. Ya, dibuat sedikit saja, yang penting nanti sudah masuk di kondisi yang kita lihat sehari-hari di kelas. Ya, dibuat sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Sehingga keyakinan kelas ini memang benar-benar bisa diamalkan oleh siswanya. Ya, bukan masalah banyak atau artinya kita buat terperinci banyak, tapi kalau tidak digunakan kan sama aja bohongnya. Ya, kita buat sedikit, tapi memang benar-benar bermanfaat untuk siswanya. Ya, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Karena kebetulan yang membuat di situasi di lab ini, nanti anak-anak kita suruh bercurah pendapat ya, bercurah pendapat. Kegiatan-kegiatan kita di lab ini, keyakinan-keyakinan yang mereka yakin itu seperti apa? Ya, kita buat seperti itu. Ya, situasional. Apa yang sering terjadi di kelas itu, kemudian apa yang sering terjadi di lab ini, itu modelnya contohnya seperti itu. Ya, kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Karena di sini kita konteksnya adalah kelas. Jadi sekolahnya kehilangan, kita kelas. Ya, kalau sekolah lain lagi, skopnya nanti banyak. Ya, kita kelas. Libatkan semua, guru, murid, semuanya. Ya, kemudian keyakinan kelas ditinjau ulang, bisa ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Misalnya kalau ada hal-hal atau permasalahan yang terjadi, kita bisa tinjau ulang lagi. Ya, oh kayaknya keyakinan ini belum muncul di sini. Ya, misalnya seperti itu. Oke, lanjut Pak Tegar. Nah, berikut ini merupakan contoh. Karena yang namanya keyakinan kelas itu kan beralih dari peraturan yang sudah ada di kelas. Kan peraturan-peraturan itu sudah ada. Ya, kita ubah peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah, biar ada diskusinya coba ya. Kita merubah peraturan menjadi nilai kebajikan. Nah, kira-kira apa? Ya, kembalikan barang ke tempatnya.
Nilai kebajikan apa kira-kira Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Nah itulah, nanti peraturan itu kita ubah ke nilai-nilai kebajikan, dan itulah yang namanya keyakinan. Keyakinan dari kesadaran dirinya, bukan dia mengikuti peraturannya, tapi dia mengikuti nilai-nilai keyakinannya. Misalnya Bapak Ibu misalnya, itu contohnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Misalnya pada saat pembelajaran kan sering terjadi seperti ini, mengganggu temannya. Apa? Mengganggu orang lain. Menghargai, menghormati. Kemudian lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, apalagi komitmen, apalagi tanggung jawab, boleh. Ya, lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Misalnya kan sering, misalnya sekolah itu misalnya membuli temannya dan lain sebagainya. Ya, nilai kebajikan apa yang dituju misalnya? Menghormati, menghargai. Ya, kita tampung-tampung aja. Kemudian dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Kemudian dilarang merokok, menggunakan masker dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan nilai-nilai kebajikannya. Lanjut Pak Tegar. Nah ini contohnya. Ya ini contohnya. Ya, kembalikan barang ke tempatnya itu adalah bentuk daripada tanggung jawab. Ya, nanti yang Bapak Ibu tuangkan di sini itu bukan berupa peraturan, tapi bagaimana nilai-nilai kebajikan itu dikembangkan, muncul dari dalam kesadaran dirinya. Ya, makanya kemarin pada saat curah membentuk keyakinan kelas itu, seluruh siswa itu kita libatkan. Silakan bikin, karena jumlah siswanya kita sedikit, setiap orang itu kita fasilitasi untuk membuat minimal peraturan apa yang ingin kalian terapkan di kelas ini, biar situasi belajar kalian itu aman, senang, nyaman. Ya, silakan dah curahkan peraturan-peraturan seperti apa yang ingin kalian sepakati di sini. Akhirnya mereka ada yang memilih 3, 4 semuanya. Udah yang suruh mencurahkan. Lanjut Pak Tegar. Nah, berikut ini merupakan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah kita lakukan kemarin. Bagaimana kita membentuk yang namanya keyakinan kelas, dan kebetulan kelasnya ini kita pakai ruangan ini, lab DPIB. Ya, yang pertama yaitu mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas ini. Ya, semua kita berikan kesempatan. Ya, kemudian ditempel, kemarin kita pakai stiker note ini. Ya, ditempel semua peraturan-peraturan seperti apa yang disepakati. Ya, kemudian lanjut. Kemudian mencatat semua masukan. Ya, di papan tulis boleh pakai stiker note, kemarin juga kita gunakan. Ya, sehingga nanti semua siswa itu bisa melihat gitu peraturan-peraturan seperti apa yang mereka inginkan ada di kelas ini. Ya, lanjut. Kemudian berikutnya pernyataan tertulis. Ya, pernyataan tertulis ini kan masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan ini kita bacakan. Kira-kira keyakinan apa yang harus mereka yakini dari peraturan-peraturan itu. Sama kayak yang menjawab tadi itu. Misalnya datang terlambat, bentuk daripada tanggung jawab. Tidak mengerjakan tugas-tugas, bentuk dari tanggung jawab. Tidak mengganggu temannya pada saat pembelajaran praktek, misalnya, itu bentuk dari menghormati. Ya, itu merubah dulu peraturan-peraturan yang mereka curahkan kemarin. Ya, apa yang mereka curahkan sudah kita catat, kemudian dirubah menjadi keyakinan, seperti itu. Lanjut. Nah, setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka sebaiknya ya jangan terlalu banyak. Berkisar antara 3 sampai dengan 7 prinsip saja. Ya, kira-kira prinsip-prinsip seperti apa yang sering terjadi gitu ya di lingkungan
lab ini, di lingkungan kelas ini. Ya, sehingga akhirnya kita terakhir bisa mendapatkan yang namanya keyakinan kelas. Dan setelah kita buat keyakinan kelas seperti ini, ya, dan sudah disepakati bersama, ya, kita tuangkan keyakinan kelas itu. Ya, kita tuangkan seperti itu dan tanda tangan bersama seluruh warga kelas, termasuk gurunya. Ya, dengan harapan nanti seperti ini. Nanti Pak Tegar akan ada yang namanya pembelajaran penerapan disiplin melalui segitiga restitusi. Ya, begitu misalnya besok terjadi pelanggaran sesuai dengan nilai-nilai keyakinan ini, kita bisa menanyakan nilai keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut, atau misalnya siswa ini sudah mengabaikan nilai keyakinan yang mana gitu. Nanti bisa kita melalui pendekatan penerapan disiplin melalui segitiga restitusi itu, nanti kita bisa menanyakan kira-kira kalau anak-anak misalnya mengganggu temannya, membuli temannya, itu misalnya contohnya, nilai keyakinan mana yang sudah tidak diabaikan, sedangkan kalian kan sudah tanda tangan, sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Tuh, mungkin itu terkait dengan keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti harapan kita semuanya, mungkin dari program pendidikan kemarin, bukan hanya kita saja yang melaksanakan program ini, bagaimana juga nanti tiang sendiri harus bisa menggerakkan Bapak Ibu semua, ya, menggerakkan Bapak Ibu semua sebagai bagian dari mengikuti program guru penggerak. Namanya aja guru penggerak, ya, minimal guru penggerak itu harus bisa menggerakkan dengan sejawatnya, seperti itu. Itu harapannya. Dan harapan tiang, mudah-mudahan juga Bapak Ibu semuanya nanti bisa bikin membuat keyakinan kelas seperti ini. Oke, begitu misalnya besok terjadi pelanggaran-pelanggaran disiplin terkait dengan siswanya, boleh melalui keyakinan kelas ini kita akan berbicara. Modelnya contohnya seperti itu. Misalnya Bapak Ibu secara sampingnya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah nanti bisa melakukan refleksi atau praktek disiplin yang dijalankan selama ini, kemudian dampaknya terhadap murid seperti apa. Kemudian menerapkan disiplin restitusi harus di posisi manajer. Bapak Ibu nanti akan diarahkan bagaimana posisi kontrol Bapak Ibu nanti bisa di posisi manajer, itu model contoh. Kemudian guru dapat menganalisis secara kritis atau reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Sekarang kan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana 5 posisi kontrol guru itu. Nanti Bapak Ibu guru bisa menemukan, oh ternyata selama ini posisi kontrol guru saya di sini, gitu modelnya contoh. Ya, dan ada posisi ideal. Posisi ideal itu adalah di manajer. Bisa nggak nanti saya seperti itu? Itu contohnya misalnya. Oke, lanjut Bapak. Nah, di sini menurut ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Ya, yang pertama ada yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini guru-guru itu ada yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Ya. Kemudian yang keempat ada posisi kontrolnya sebagai pemantau atau monitor. Biasanya yang seperti ini guru-guru BK biasanya. Ya. Kemudian yang nomor 5 ada posisi kontrol yang paling ideal. Ya, sebagai manajer. Nanti kita akan bersama-sama, mudah-mudahan nanti kita bisa mencapai posisi kontrol yang ideal itu, yaitu sebagai manajer. Ya, lanjut Pak Tegar. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, ya, jika guru menempatkan dirinya pada posisi ini,
seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa. Ya, guru biasanya sering melakukan yang namanya kekerasan fisik dan juga verbal. Ya, bukan hanya fisik, tapi juga kata-katanya. Ya, secara verbal. Ya, guru sering berkata, patuhi aturan saya. Ya, awas kalau tidak menurut. Ya, ini contoh-contoh kata-katanya seperti ini. Ya, sehingga membuat kesalahan dan berbagai kata yang membuat siswa itu sakit hati. Ya, ini contoh kata-katanya. Ya, kalimat-kalimat yang sering diucapkan kalau posisi guru itu sebagai penghukum. Ya, patuhi aturan saya, awas. Nah, tuh posisi-posisi penghukum. Awas besok kalau terlambat lagi. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, selalu saja salah, selalu saja terlambat. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, posisi penghukum ini biasanya gurunya itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk dia. Menunjuk-nunjuk. Kemudian berkaca pinggang seperti ini. Ya, biar kelihatan dia memiliki wibawa di siswanya. Ya, kemudian membentak. Kemudian hukumannya itu bisa hukuman fisik ataupun verbal. Ya, fisik itu misalnya memberikan push up dan lain sebagainya. Ya, kemudian verbal kata-katanya menyakitkan. Ya, kemudian dampak pada posisi penghukum ini, ya murid akan menjadi dendam. Itu yang tidak Bapak Ibu tahu. Karena sekali lagi saya mungkin dulu pernah menerapkan posisi ini di awal-awal saya menjadi guru ketika berhadapan dengan yang anak dari susut kemarin itu. Jangan berdendam, akhirnya jangan bawa pisau kan seperti itu. Itulah contohnya. Misalnya seperti itu. Kita marahin dia diam. Kita marahin dia diam. Ya, diam dia. Tahu-taunya besoknya dia membawa yang namanya pisau. Kita kan tidak tahu dendamnya dia itu karena apa. Mungkin karena kata-katanya saya kemarin yang salah atau apa gitu. Ya, yang membuat dia menjadi dendam terhadap gurunya. Kemudian tidak menyukai guru. Khusus di mata pelajaran tersebut, misalnya karena dia sering marah-marah gitu, menghukum gitu model. Dia akan tidak suka sama Bapak Ibu guru yang seperti itu. Itu contohnya. Mungkin di sini ada video bisa dilihat di YouTube. Ini contohnya. Kita tampilkan. Ingat. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini posisi guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Itu kalau posisi Bapak Ibu sebagai penghukum seperti itu. Ya. Tanpa misalnya anak itu terlambat, Bapak Ibu tanpa mencari tahu alasannya seperti apa. Itu model. Pokoknya Bapak Ibu langsung menghardik dia, ya. Kemudian langsung memberikan hukuman, ya. Langsung memberi hukuman padahal sebelumnya Bapak Ibu tidak ada kesepakatan yang dibangun. Ya. Itu contohnya. Kemudian lanjut sekarang yang posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Ya, pada posisi guru ini ya sering bersuara lembut ya, suaranya lembut, kemudian suasananya menjadi hening,
Ya, sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah hati. Ya, suaranya lembut ya, lembutnya itu tapi menyakitkan gitu. Ya, contohnya seperti ini. Bapak sangat kecewa dengan perbuatan kamu. Sangat kecewa dengan perbuatan kamu. Misalnya seperti ini. Kalau orang tuamu tahu perbuatan seperti ini, ya, apa mereka tidak malu? Ya, coba kamu pikirkan. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, suaranya lembut itu tapi menyakitkan. Ya, menyakitkan. Kemudian apa tidak merasa kasihan kamu sama ibu? Itu misalnya contoh-contoh seperti itu. Lalu bagaimana perasaan siswa jika posisi kontrol guru seperti itu? Ya, tentu siswa akan merasa tidak berharga ya. Harga dirinya tuh sudah mulai rendah ya. Merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ini akan berdampak buruk terhadap penilaian dirinya sendiri. Ya, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Ya, rendah diri. Ya, membuat merasa bersalah. Ya, suaranya cenderung lembut. Ini ciri-ciri gurunya ini. Kemudian dia tenang, namun kata-katanya selalu menyalahkan murid. Ya, kata-katanya menyalahkan murid, menyakitkan lagi. Ya, kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Pasti ada, pasti selalu pada muridnya. Dengan membuat gurunya itu menderita. Ya, membuat gurunya menderita tapi menyalahkan murid. Ceritanya gurunya yang menderita, ya, dengan menyalahkan muridnya. Seperti itu. Ya, dampaknya seperti yang sudah dia sampaikan tadi, membuat murid merasa bersalah. Identitasnya ini akan menjadi identitas gagal. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Biasanya dia akan menjadi penyendiri. Sekarang lihat contoh videonya, ya. Lanjut YouTube yang tadi. Nah, ini contohnya Pak. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu contoh guru di posisi pembuat merasa bersalah. Ya, gurunya yang merasa menderita. Ya, kemudian dengan kata-katanya yang menyakitkan terhadap muridnya. Ya, tentu akan berdampak negatif terhadap siswanya. Ya, siswa akan merasa rendah diri dan lain sebagainya. Itu contohnya. Ya, kemudian lanjut nomor 3 Pak Tegar. Nah, ini menjadi teman. Nah, ini yang menjadi teman. Ya, pada posisi ini bagaimana selayaknya guru bersikap? Ya, dia tidak akan menyakiti siswa, tetapi tetap melaksanakan tugasnya sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Ini lebih persuasif tindakannya. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Itu misalnya. Dengan dekat ya, dekat dengan siswanya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini apa? Itu misalnya contoh. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu beres. Nah, dia persis sebagai temannya, memposisikan dirinya.
Ya. Namun perlu juga diingat pada posisi ini terjadi hubungan yang negatif dan juga positif antara guru dan siswanya. Negatifnya, ya, bila nanti suatu saat guru tidak membantunya maka ia akan merasa kecewa sekali. Ya, misalnya seperti itu. Dan tidak akan mau berusaha. Positifnya, hubungan antara guru dan murid terjalin mudah untuk mempengaruhi siswa untuk bersikap dan berperilaku. Itu hubungan positif dan negatif. Positifnya itu bila suatu saat nanti tidak dibantu, dia tidak akan mau berusaha sendiri. Ya, tuh, itu negatifnya. Kalau positifnya itu ada hubungan yang baik, bersikap. Ya, kemudian adapun posisi temannya, kalau guru berposisi seperti ini adalah suara guru itu akan ramah. Ya, kemudian dia mempunyai kecenderungan bersenda gurau. Ya, bersenda gurau, tertawa dan lain sebagainya. Ya, kemudian dampaknya murid akan bergantung pada satu orang guru. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kalau misalnya di lingkungan sini dah, di lingkungan DPIB misalnya, ada guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Ya, begitu dia besoknya ketemu dengan posisi guru sebagai penghukum, dia tidak akan senang dengan gurunya itu. Dia pasti akan memilih guru yang ini saja. Itu modelnya, contohnya seperti itu. Ya. Kemudian juga dia memiliki kecenderungan seperti ini. Misalnya kalau salah satu guru itu dekat dengan menganggap salah satu muridnya ini hanya sebagai teman, dia bisa memunculkan kecemburuan di kalangan murid yang lainnya. Guru ini terus nih dongeng aja, nih dia diperhatikan. Nih kan dianggap teman, dia aja dianggap muridnya, itu modelnya contoh. Dia akan memunculkan kecemburuan. Ya, itu contoh-contohnya. Lanjut videonya Pak Tegar. Ini contohnya sekarang, contoh video. Ini pada kasus yang sama. Dia galaknya masih tetap. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu contohnya. Kalau memposisikan diri, misalnya Bapak Ibu besok sebagai teman ya, seperti itu. Ya, kita akrab dengan muridnya, akrab sekali dengan muridnya. Bahasa-bahasanya pun bahasa-bahasa yang sering digunakan keseharian. Ya, tenang aja nanti Bapak bantu kok. Itu misalnya contoh-contoh seperti itu. Ya, besok Ibu bantu kok, tenang aja. Ya, misalnya contoh-contoh seperti itu. Sekarang lanjut ke pemantau. Pemantau ini biasanya guru-guru BK pasti dia punya catatan-catatan terhadap siswanya. Ya, contohnya seperti ini. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru itu sebagai pengawas atau pemantau. Ya, guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Ya, kemudian pada posisi kontrol ini berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Misalnya, guru akan mencatat bukti kejadian ya terhadap perilaku siswa. Kemudian catatan yang dilakukan oleh guru ini berupa stiker atau catatan harian. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian juga, misalnya kata-katanya seperti ini. Ya, peraturannya apa? Ya. Peraturannya apa yang kamu tahu? Ya, nanti ada peraturan, ada konsekuensinya.
Ya, misalnya seperti itu contohnya. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, di sini guru itu memerlukan yang namanya catatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan sudah ada konsekuensinya. Ya, misalnya contohnya, simak di video. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu contohnya yang pemantau. Yang pemantau itu gurunya itu harus memiliki catatan terhadap pelanggaran-pelanggaran siswa dan sudah ada konsekuensinya. Kalau misalnya terlambat masuk ke ruang ini, konsekuensinya apa? Sudah adanya kesepakatan, sudah dibangun antara guru, ya, dengan guru dengan murid sudah ada kesepakatan, sudah ada peraturan-peraturan yang menjadi kesepakatan bersama, ya. Kemudian kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Ya, kalau terlambat apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Ya, ada peraturan yang dilanggar, kemudian ada yang harus dilakukan. Itu yang namanya pemantau. Ya. Dan yang terakhir sekarang ada posisi manajer. Inilah posisi paling ideal yang harus gitu, yang seharusnya. Ya, posisi kontrol manajer. Pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, ya, kemudian mendukung siswa menemukan solusinya. Itu contoh-contoh guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Artinya berdiskusi secara bersama-sama, kemudian murid bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian bisa menemukan solusinya secara bersama-sama melalui keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti itu contohnya. Kemudian guru menjadi seorang manajer tidak harus memiliki keterampilan sebagai seorang teman dan juga sebagai seorang pemantau. Ya, di sini sudah ada yang harus dilakukan. Ya. Kemudian lanjut ke gininya aja Pak, tegar ke videonya biar lebih. Nah, ini kata-katanya. Kata-katanya biasanya seperti ini, menyangkut dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibangun bersama-sama di kelas. Nanti contohnya seperti ini. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu posisi sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak posisi seperti itu? Ya, misalnya contohnya seperti itu. Kita harus membangun percakapan yang ideal dengan murid. Ya, kita harus bisa menggali. Ya, yang membuat terlambat siswanya itu karena alasannya apa? Ya, kemudian siswa mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian mau mencari solusinya sendiri. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisalah berusaha, mudah-mudahan bisa berusaha sampai posisi manajer bisa menerapkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa. Karena menempatkan posisi seperti ini terhadap karakteristik murid yang berbeda itu jauh lebih berat sekali. Ya, makanya harapannya buat dulu keyakinan kelas yang lebih sederhana. Ya, melalui keyakinan kelas itu kita bisa menanyakan prinsip-prinsip keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh murid tersebut. Itu misalnya contoh. Sehingga memang harapannya di sini ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, guru itu sebagai seorang manajer, nanti yang muncul pada siswa itu adalah kesadaran dirinya terhadap masalahnya. Ya, dia mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, mau mencari solusinya sendiri. Ya, seperti itu contohnya. Ya, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Sulit ya, kita coba. Ya, sesulit apapun kita harus coba. Ya, itu terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Ya, kesimpulannya. Kalau pengukur dan pembuat merasa bersalah itu, ya itu adalah identitas gagal, membuat siswa itu menjadi gagal. Ya, sedangkan teman pemantau itu adalah sudah identitas berhasil ataupun sukses. Kalau manajer itu identitasnya berhasil dan sukses juga. Ya, cuma levelnya lain. Ya, kalau dia ini motivasinya itu masih motivasi dari luar. Kalau manajer itu motivasi yang muncul itu sudah mulai dari dalam dirinya. Itu yang sulit. Ya, kalau di posisi teman dan pemantau itu, murid itu sudah mau berbuat, tetapi masih dia karena faktor eksternalnya, masih karena faktor gurunya. Ya, sedangkan yang manajer ini dia sudah dari kesadaran dirinya melalui keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Ya, kira-kira setelah Bapak Ibu belajar tentang posisi kontrol guru ini, kira-kira Bapak Ibu selama ini posisi kontrol gurunya di mana? Kira-kira posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan selama ini posisi kontrolnya di mana? Manajer. Pak Putri sudah manajer dia posisi kontrolnya. Ya. Kalau Bu Truti, di mana Bu Truti posisi kontrolnya selama ini? Gabungan kali ya, gabungan antara teman-teman, pemantau dan sedikit manajer. Sedikit manajer luar biasa Bu Truti. Kemudian Bu Putri kira-kira posisi kontrolnya di mana sekarang ini? Sama kayak gitu kayaknya masih gabungan ya, tapi masih sedikit teman, pemantau dan sedikit sama ya. Dan sedikit manajer. Ya. Kalau Pak Wayan Sampun kira-kira? Kalau saya mungkin menghukum. Kalau Pak Wayan Sampun masih posisi kontrolnya katanya penghukum. Ya. Kalau Pak Kakak?
Kalau saya 60% menghukum, sisanya teman dan pemantau. Dengan manajer saya belum, karena belum ada keyakinan yang kita Baik, terima kasih. Artinya setelah kita belajar yang namanya posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu kan sudah tahu posisinya di mana sekarang. Ya, kira-kira nanti bisa nggak menerapkan levelnya ke level yang lebih, nanti berjenjang lah dulu. Misalnya dari penghukum, ya bisa misalnya menjadi teman, pemantau, baru nanti ke manajer. Berjenjang, kita buat berjenjang seperti itu. Dan mudah-mudahan saya aja selama ini ternyata posisi kontrol guru saya ternyata sebagai teman. Ya saya itu sering memperlakukan murid itu pasti sebagai teman. Tenang ya pasti bisa. Ya mani pelajarin itu modelnya, contohnya seperti itu. Ya ternyata berdampak juga. Ya seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait dengan materi yang sampaikan hari ini, terkait dengan keyakinan kelas dan posisi kontrol guru. Waktu kami persilakan kita diskusi, kita belajar bareng sama-sama. Ya, misalnya saya di sini memberikan materi kepada Bapak Ibu itu berarti bukan saya yang lebih tahu dari Bapak Ibu, enggak. Di sini saya hanya mengimbaskan materi dari apa yang saya dapatkan selama program pendidikan guru penggerak. Ya, mari kita berdiskusi bersama-sama. Siapa tahu mungkin ada masalah-masalah apa yang Bapak Ibu guru temukan terkait dengan keyakinan kelas ataupun posisi kontrol guru ini. Waktu kami persilakan kepada mungkin dua orang penanya aja. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja saya bertanya ke arah keyakinan kelas yang tadi ya. Kan itu ada peraturan kelas. Di sini mungkin peraturan kelas itu mungkin secara umum ke peraturan sekolah mungkin ya. Jadi kan peraturan kelas di semua kelas di sekolah kita itu sama. Kemudian yang saya tanyakan itu mungkin stepnya atau langkah-langkahnya hingga terrealisasi keyakinan kelas seperti itu. Kita sepakati dulu peraturan di kelas secara mengkhusus dulu, artinya di luar peraturan sekolah gitu kan ya. Khusus kita ambil beberapa, kita sepakati peraturan kelas dulu, atau memang peraturan sekolah itu yang kita sepakati atau kesepakatan dulu baru timbul keyakinan kelas itu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Suti, luar biasa sekali pertanyaannya dari Bu Suti. Mungkin apa yang sampaikan tadi, langsung aja yang jawab dulu nih. Mungkin apa yang sampaikan tadi terkait dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu beda. Ya, kalau peraturan itu dibuat oleh pihak sekolah atau pihak guru, itu bentuknya sudah konkret sekali, sudah ada tertulis. Ya, sedangkan keyakinan kelas ini dibangun bersama-sama, ya, antara guru dan warga kelas. Itu contohnya. Nah, di sini apa yang disampaikan Bu Sruti tadi benar. Kita menuangkan dulu, bercurah pendapat. Ya, kira-kira peraturan kelas yang mana yang ingin kita sepakati dulu. Ya, kita buat dulu. Kita suruh muridnya membuat kesepakatan belajar dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Misalnya datang terlambat, kemudian tidak mengganggu temannya, tidak bullying dan lain sebagainya. Kemudian tidak berkelahi di kelas, tidak berlari-lari misalnya di kelas, tidak merusak barang yang ada di kelas, misalnya seperti itu. Kita curahkan dulu. Yang kita curahkan itu semua adalah bentuk peraturan. Itu kan masih peraturan semua. Misalnya tidak datang terlambat, tidak mengganggu teman dan lain sebagainya. Itu kan masih peraturan. Nah, dari peraturan-peraturan itu baru kita ubah ke nilai keyakinan. Kira-kira misalnya contoh seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya kan tidak merusak barang. Itu artinya bertanggung jawab. Ya, misalnya seperti itu. Dan buat situasional yang ada di kelas itu.
kira-kira yang mana yang sering dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, misalnya Bapak Ibu kan paling nanti bisa kok mengarahkan ketika membuat keyakinan kelas itu bisa mengarahkan siswa-siswanya. Kalau misalnya anak-anak itu sering berbuat seperti ini, sering berbuat seperti ini, itu model. Nanti kita sepakati dari peraturan itu beralih ke keyakinan kelas. Ya, misalnya kalau mengganggu teman berarti kalian itu saling menghormati atau menghargai orang lain. Itu misalnya contoh. Baru nanti dari peraturan-peraturan yang sudah ditulis anak-anak tadi kita buat keyakinannya. Oh berarti keyakinannya ini. Bisa peraturan, 3 peraturan itu bisa menjadi satu keyakinan. Ya, itu contohnya. Misalnya tidak bullying, ya, kemudian tidak mengganggu temannya pada saat mengerjakan tugas. Itu kan bisa saling menghormati dan menghargai teman. Itu modelnya contoh. Ya, sehingga kita tuangkan bentuknya seperti ini. Ya, nanti ketika sudah mencapai kesimpulan ini kita jelaskan lagi. Ya, kalau saling menghargai dan menghormati ini loh bentuknya seperti ini. Itu model. Kalau bentuk tanggung jawab itu adalah ini. Ya, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya anak-anak melakukan pelanggaran, ya kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Itu misalnya contohnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Bu Surti. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi. Lagi satu orang aja kalau cukup. Iya, Pak Akan Hartawan. Terima kasih atas waktunya ya. Ini memang hal yang luar biasa ya. Karena di sini peraturan kelas mungkin turunan dari peraturan sekolah ya. Itu maksudnya. Dan sekolah kelas kemudian dituangkan dari peraturan kelas itu ada keyakinan kelas. Nah seandainya pada saat eksekusinya saya sampaikan ya, artinya pada saat di lapangan ada hal-hal yang memang tetap tidak bisa dikendalikan dalam hal ada kesepakatan untuk keyakinan itu, tapi tetap juga ada hal-hal yang memang tidak diikuti, apa tidak dibenarkan, di sana ada sanksi itu dan sebagainya. Lalu sesuai dengan apa yang mungkin Pak Sudiarto sampaikan. Sekian saja dari saya. Terima kasih, luar biasa sekali apa yang disampaikan yang ditanyakan oleh Pak Akan. Mungkin di dalam forum kemarin di ruang kolaborasi dan di forum-forum elaborasi pemahaman materi juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya yang muncul. Artinya untuk mencapai posisi kita sebagai guru itu ya artinya kita itu harus berusaha. Artinya kita harus berusaha dulu menjalankan apa yang kita pahami bersama hari ini ya, dan secara konsisten dan berkelanjutan. Itu dulu yang harus kita terapkan bersama ya. Kalau misalnya di lain hari ya misalnya terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti itu, kita bisa tinjau ulang keyakinan kelas yang kita buat ya, kita bisa tinjau ulang. Tapi kalau masalah konsekuensi yang tadi yang Pak Ngaka tanyakan itu, apakah tidak ada hukuman? Boleh kita menerapkan yang namanya konsekuensi. Tadi yang kesimpulan yang jelaskan tadi itu masih bisa Bapak Ibu menerapkan ya, posisi kontrol guru itu masih bisa ya, asalkan jangan, kalau diharapkan sih jangan yang membuat identitas siswa itu gagal ya, tapi berusahalah bertahap. Kalau misalnya terus Bapak Ibu menerapkan konsekuensi daripada pelanggaran yang dilakukan oleh muridnya, itu masih berupa faktor eksternal ya, karena ada gurunya yang ditakuti ya, karena ada peraturan yang ingin karena ada peraturan yang ingin dihindari ya. Kalau bisa muncul itu ya muncul secara kesadaran dirinya, secara ekstrinsiknya ya, intrinsiknya ya, dari dalam kesadaran itu yang berusaha dibangun di modul ini. Karena kemarin itu banyak sekali pertanyaan yang muncul seperti itu. Kalau kita menghilangkan
hukuman, kalau kita menghilangkan konsekuensi, apakah muridnya mau berubah misalnya seperti itu. Ya, itu contoh-contohnya. Artinya kita tetap boleh stepnya kita lakukan seperti itu, tapi usahakan gitu. Usahakan kalau nanti bisa kita di posisi ideal yaitu manajer, biar muridnya itu memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah mengganggu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan hari ini terkait dengan keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol guru memang bisa benar-benar kita terapkan bersama di sekolah ini. Ya, sekali lagi karena tidak hanya oleh satu guru aja yang bisa merubah budaya positif di lingkungan sekolah kita, tapi perlu adanya kolaborasi bersama. Ya, kolaborasi bersama-sama menciptakan dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini. Kalau ada salah-salah kata, yang mohon maaf. Dan sekarang untuk sesi kedua dilanjutkan oleh Pak Tegar. Terima kasih atas waktunya. Yang Sina Batuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, ini saya berdiri di sini untuk melanjutkan materi yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Sudiarta. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang kebutuhan, teori-teori kebutuhan murid, kemudian restitusi seperti itu. Lanjut Pak. Oke, sebagai yang mana kita tahu bahwa tujuan dari pendidikan yang kita lakukan ini adalah menuntun skala kodrat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah tujuan akhir dari pendidikan yang akan kita tuju ke siswa-siswa kita nanti, bahwa siswa kita ini pendidikannya itu perlu dituntun sebagaimana ada gambar di sebelah kanan Bapak Ibu semua itu gambar jagung. Nah, Ki Hajar Dewantara itu juga mengibaratkan mengembangkan bakat siswa itu ya sama seperti mengurus pohon jagung. Jadi memang harus pelan-pelan, kemudian perlakuannya juga spesial dari waktu ke waktu, dan juga memperhatikan bahwa ya namanya jagung tetap jadi jagung, nggak boleh namanya jagung diperlakukan sebagai padi, itu nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian pendidikan itu semestinya dilakukan secara menuntun. Kalau kita dengar kata menuntun itu berarti ya sebagaimana anak kecil yang belum tahu apa-apa, yang udah punya karakter bawaan dari rumah. Nah, itu nanti yang kita tuntun, bahwa karakter-karakter siswa ini masih kelihatan samar-samar Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah karakter-karakter nanti yang muncul positifnya dari dalam diri siswa seperti itu. Bawaan dari rumahnya, kita cuma tinggal menguatkan saja. Oke, lanjut. Nah, materi ini tujuannya agar kita mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan manusia. Dalam konteks ini adalah siswa. Nah, setelah kita mengetahui sebenarnya kebutuhan siswa itu apa, nantinya akan kita buat ramuan atau skenario yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, bahwa setiap tindakan siswa itu pasti ada maksud dan tujuannya. Setiap tindakan siswa itu pasti ada sebabnya. Kemudian setiap yang dilakukan siswa kita itu pasti dasarnya adalah memenuhi kebutuhan yang hilang atau tidak terpenuhi. Lanjut Pak. Oke. Nah, jadi setiap perilaku siswa itu pasti punya tujuannya. Nah, di dalam ini kita coba lanjut Pak.
ada 5 kebutuhan dasar manusia, konteksnya adalah siswa. Nah, yang pertama itu adalah tentunya kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup ini seperti makan, minum, kemudian berkembang biak, kemudian melanjutkan hidupnya seperti itu. Kalau lapar ya makan, kalau minum yang haus gitu. Kemudian penguasaan ini tepatnya itu adalah power. Jadi siswa-siswa kita itu juga butuh untuk dikasih kekuasaan, kemerdekaan di dalam dirinya untuk membuat satu mengekspresikan dirinya, menentukan pilihan-pilihan yang ada hidupnya di kelas seperti itu. Kemudian kasih sayang dan diterima. Nah, ini juga mungkin siswa kita terlihat bandel, terlihat merenung aja, mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia kurang diterima di masyarakat, diterima di kelasnya. Nah, kemudian kesenangan. Nah, siswa-siswa kita ini butuh juga dikasih kesenangan, karena itu juga dari kebutuhannya. Nah, yang terakhir itu adalah kebebasan. Nah, siswa ini memang gak suka dikekang. Makanya tadi disarankan dalam membuat keyakinan kelas itu ya paling enggak cukup ya 3-7 saja nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Makin banyak nanti nilainya, makin bingung siswanya. Makin banyak gurunya, makin banyak nilainya. Seperti itu. Jika satu guru aja sudah banyak nilainya yang harus dipatokkan, bagaimana nanti dia akan berjalan di sekolah dengan bertemu banyak guru, bertemu banyak nilai? Pastinya nanti akan rancu di situ. Mana nilainya? Seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah, ini adalah kehidupan kebutuhan manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, yang pertama itu bertahan hidup sesuai tadi. Lanjut aja Pak, tadi kayaknya udah dijelasin. Nah, dari perilaku siswa tentunya juga ada motivasi yang ada di belakang. Misalnya, jika kita menghukum siswa, nak, kamu telat, kamu silakan tulis saya tidak akan terlambat selama 100 kali misalnya. Nah, itu juga dia misalnya mengiyakan. Maksud dari iyanya itu adalah motivasinya. Misalnya dia memang ya sudahlah kerjain aja, timbang kena marah lagi, ya udahlah kerjain aja biar cepat. Apakah dia memang menyadari apakah dia itu salah atau tidak? Lanjutlah. Oke, dari 3 motivasi perilaku yang pertama itu, motivasi yang pertama itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu cenderung kalau kita kasih tahu misalnya, jangan ini, jangan itu, ya mereka nurut aja karena motivasinya tuh yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka nggak nyaman, daripada nggak nyaman ya sudah ini aja, dilakuin aja gitu. Dan motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya saya misalnya guru sering memberi imbalan. Ayo siapa yang bisa akan ada permen misalnya, ayo yang bisa akan mendapatkan sesuatu. Oke, mana yang tidak nanti akan Bapak hukum dengan cara ini. Nah, itu juga sangat-sangat berbahaya untuk kita, bahwa nantinya siswa itu jadi ketergantungan sama gurunya. Jadi misalnya kalau tidak diberi penghargaan maka tidak akan mau, seperti itu. Tidak diberi penghargaan maka tidak semangat, tidak diberi penghargaan makanya nggak mau ngerjain apa-apa. Itu menimbulkan ketergantungan pada gurunya.
Nah, dari dua motivasi ini itu sifatnya eksternal, yaitu belum dari dalam diri sendiri, karena memang kondisi yang memaksa dia untuk berbuat itu, seperti itu. Jadi kita nggak heran bahwa jika masih ada anak-anak yang memang masuk kiri keluar kanan. Nah, kasus seperti itu memang dari zaman dulu udah kita alami. Nah, karena memang maksudnya itu masih ekstrinsik, masuknya itu masih di luar dari dirinya, belum masuk. Nilai-nilai yang kita sepakati itu belum masuk ke dalam dirinya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah sebuah nilai intrinsik. Jadi mereka sudahlah, ya memang aku salah, seperti itu. Dia menyadari dalam dirinya sendiri bahwa dia akan menerima satu konsekuensi atau menerima satu keadaan jika siswa itu salah. Berbesar hati, ikhlas dia, seperti itu. Maka tadi sebagai studi kasus yang barusan kita dengar dari pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa sebenarnya peraturan itu memang dibutuhkan nggak kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas? Perlu, karena kita nggak mungkin untuk dikit-dikit keyakinan kelas. Jika siswa udah beberapa kali melanggar, itu biasanya kalau di saya ya harus dihadapkan kepada konsekuensi. Nggak boleh kalau bisa diselesaikan dengan keyakinan kelas ya oke, tapi kalau tidak bisa ya harus konsekuensi. Dan kita dalam memberikan penjelasan atas konsekuensi itu ya harus persuasif gitu, harus dengan peraturan yang ada, tidak boleh menghukum. Bedanya hukuman dengan konsekuensi itu adalah jika hukuman itu dilaksanakan secara mendadak, tidak terencana. Kalau konsekuensi, dia sudah ada kesepakatannya. Kalau kamu salah, kamu ngapain? Kalau saya salah, saya ngapain? Gitu. Dan antara hukuman dan konsekuensi tidak ada minim, bukan tidak ada minim nilai yang ditanamkan ke siswa. Justru maka adanya dendam, maka adanya cuma motivasi nomor 2 saja atau nomor 1, karena dia nggak nyaman ya udahlah lakuin aja. Keikhlasan dan kebesaran hati itu nggak ada, seperti itu. Makanya kita perlu menanamkan motivasi yang ketiga, seperti itu. Dari mana kita menanamkan motivasi yang ketiga? Itu pembiasaan, Bapak Ibu. Jadi siswa itu kita biasakan dengan nilai-nilai yang baik, konsisten, berkolaborasi antara satu guru dan yang lainnya. Kemudian hasilnya gimana? Nggak instan, Bu, Bapak Ibu. Seperti misalnya masak mie goreng, seperti itu. Di situ kita terapkan, di situ kita berhasil, enggak. Maka yang terjadi di antara kita adalah bahwa jika satu guru udah menerapkan satu disiplin, ya guru lain cuma lihatin aja gitu, nggak ikut gitu. Makanya ada di antara kita yang merasa ya udah dah, gimana kita mau menegakkan aturan sementara yang menegakkan aturan itu aja orangnya, seperti itu. Nah itu yang menyebabkan mungkin nilai-nilai yang luhur tadi tidak tertanam dengan baik, seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah ini adalah perbedaan yang kita dalami tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut Pak. Nah, kita lanjutkan yang tadi bahwa hukuman itu sifatnya satu arah. Pokoknya seperti layaknya seorang diktator, seperti itu. Layaknya tirani, ya udah kita nggak mau tahu apa itu alasannya. Yang penting ya sudah, kamu nggak bisa ya sudah, kita hukum. Dan hukumannya itu tidak tertera pada yang namanya kesepakatan. Selera kita aja, selera gurunya aja, selera saya saja, seperti itu. Misalnya saya hukum orang-orang untuk misalnya tidak memperhatikan
oh kamu silakan ke depan kelas. Apa tadi yang barusan saya bilang? Saya tahu bahwa si A misalnya itu tidak memperhatikan, dan saya sadar betul bahwa si A tadi nggak akan bisa untuk menjawab pertanyaan saya. Nah itu juga hukuman, Pak. Demikian. Kalau konsekuensi beda. Misalnya kalau si A tadi tidak memperhatikan, kita tegur, gimana? Kenapa tidak memperhatikan? Ini Pak, tahu konsekuensinya? Tahu Pak. Ya sudah, ya kita jalankan aja konsekuensi masing-masing. Demikian. Mau diusir keluar kelas kayak. Kalau misalnya enggak, apa namanya? Kalau misalnya itu memang konsekuensi yang Bapak Ibu bangun, seperti itu. Oke. Yang ketiga, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Oke. Kalau hukuman selanjutnya yang bisa memberikan hukuman berupa fisik maupun psikis. Nah, fisik atau psikisnya itu bisa terganggu, bisa jadi pendendam, bisa jadi trauma, seperti itu. Nah, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu murid tetap tidak dibuat nyaman, ya karena dia lagi dalam proses penjalanan konsekuensinya kan seperti itu. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data yang umumnya dapat terukur. Biasanya kita tahu bahwa dia itu 2 kali terlambat, 3 kali terlambat, 2 kali absen, 3 kali absen, seperti itu. Nah, jadi bisa kita hadapkan ke konsekuensi karena kita punya datanya, seperti itu. Kalau kita nggak punya datanya, kita asal menghukum saja, nah itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Nah, yang terakhir ini sikap guru senantiasa menjadi monitor. Jadi guru itu memonitor saja. Dia ya sudah, dia nggak punya kuasa atas dirinya untuk memperbaiki keadaan. Ya sudah, ada peraturan, kamu melanggar, silahkan ikuti peraturan. Seperti itu kalau konsekuensi. Oke, lanjut Pak. Nah, hukuman itu juga bisa berasal dari penghargaan. Jadi kalau Alficon dia bilangnya dihukum oleh penghargaan. Jadi kita bisa aja menghargai melakukan apresiasi ke orang, tetapi itu justru menghambat kreativitasnya atau menghambat karakternya, atau bisa saja kita melepaskan kemandirian yang ada di dalam karakter siswa, seperti itu. Oke. Jadi katanya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka sesungguhnya kita sedang berasumsi bahwa mereka itu nggak bisa, atau mereka nggak akan memilih untuk melakukannya. Nah itu jika sudah terjadi ketergantungan antara murid dan siswa, murid dan guru. Jadi kalau nggak dikasih reward, ya nggak mau melakukan, atau melakukannya dengan malas, atau ya sudah, mau bahwa kita yang lagi membangun asumsi bahwa kalau misalnya nih, kalau muridku nggak aku kasih ini, kerjaannya nggak bagus, seperti itu. Kalau nggak ada rewardnya di atas meja guru, kerjaannya nggak rampung, nggak selesai, ya seadanya aja, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana solusi dari semua masalah itu tadi? Yaitu adalah restitusi. Nah, restitusi itu adalah, lanjut Pak. Nah, jadi restitusi itu adalah pengkondisian, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Jadi restitusi ini sebuah kondisi di mana kita menghadapi satu masalah dengan siswa yang melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas, tapi kita menguatkan karakternya kembali. Kita memposisikan siswa itu sebagai orang yang hilang kepribadiannya. Seperti itu. Dia itu sebenarnya orang yang rajin, orang yang orang yang pintar misalnya, tetapi karena suatu hal dia melanggar kesepakatan kelas, terlambat mungkin atau apa mungkin. Nah, itu harus kita kembalikan ke jati dirinya, ke nilai-nilai yang berlaku pada dirinya, seperti itu. Dan restitusi juga itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nilai-nilai yang dipercaya oleh murid itu harus kita kembangkan, Bapak Ibu. Jangan kita menganggap bahwa orang yang salah itu adalah orang yang buruk. Orang yang salah itu udah pasti buruk, udah pasti bandel, udah pasti nyusahin dan lain sebagainya. Nah, itu dalam perspektif restitusi ini kita harus mengesampingkan itu dulu. Kita harus mengubah perspektif bahwa kiranya orang yang salah itu sama dengan kita. Ya, kita juga pernah sekolah misalnya, pernah terlambat juga, pernah melakukan kesalahan juga, begitu juga siswa. Nah, kita juga memperlakukan siswa itu dengan baik. Kita kembalikan dia ke jati dirinya, seperti itu. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Gitu. Jadi mereka itu udah percaya bahwa ada nilai-nilai yang mereka mau itu seperti apa. Kamu mau seperti apa, Nah? Apakah kamu mau menjadi orang yang bertanggung jawab? Oke, dia jawab mau. Oke, mau, Pak. Nah, kalau orang bertanggung jawab itu bukan seperti ini kelakuannya. Nah, orang bertanggung jawab itu kelakuannya, nah, bisa kita sambung dengan resep masing-masing dalam menghadapi siswa, seperti itu. Jadi kita melakukan penguatan terhadap siswa. Oke, lanjut, Pak. Nah, dalam proses restitusi kepada siswa itu biasanya ada 3 tahap yang mesti kita lakukan untuk membuat siswa itu dalam melakukan kesalahannya dia makin menjadi positif. Dan solusinya itu sangat menguntungkan bagi korban atau pelakunya, misalnya seperti itu. Yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa kita percaya bahwa murid yang melakukan kesalahan itu adalah murid yang kehilangan arah, misalnya. Jadi kita harus balikkan dia ke identitas aslinya, balikkan dia ke orang yang bagaimana ia seharusnya, gitu. Kalau dia terlambat gimana? Sehari-harinya dia tidak terlambat, maka kita harus kembalikan dia ke sana. Sehingga di lain hari, di masa depan dia akan terbiasa untuk tidak terlambat. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu, kita dudukkan masalahnya, mana yang benar, mana yang salah. Bila perlu kita contohkan, ini yang benar, ini yang salah. Kamu mau jadi yang mana? Mau jadi yang benar atau yang salah? Sehingga di situ siswa atau murid punya kemerdekaan sendiri. Mereka punya keputusan untuk menentukan bagaimana mereka. Tentunya kita dengan menuntun itu tadi, menuntun siswa ya, supaya memiliki karakter positif yang lebih kuat daripada biasanya. Nah, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang mudah kita sepakati, yang di belakang saya, yang mudah disepakati, kita
konfirmasi ke dia, kamu gimana? Kamu masihkah menjadi orang yang menghargai? Masihkah? Kamu mau menghargai orang lain untuk memperbaiki kesalahanmu? Mau Pak? Oke. Jadinya nanti walaupun sudah dikenakan konsekuensi, dia akan legowo, berbesar hati, menyadari kesalahannya, dan kemungkinan dia akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, seperti itu. Lanjut Pak. Oke, nah ini yang mungkin kata-kata atau trik-trik gimana kita bisa menstabilkan identitas atau melaksanakan segitiga restitusi yang ada. Yang pertama itu, dalam menstabilkan identitas itu tentunya kita perlu bilang ke siswa bahwa berbuat salah itu ya nggak apa, itu adalah suatu yang manusiawi, yang namanya manusia tempatnya salah, seperti itu. Nah, bisa juga kita cari, nggak ada manusia yang sempurna, nah seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita juga bisa menyelesaikannya seperti itu. Itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas siswa. Jadi siswa itu kembali ke jati dirinya. Nah, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di situ kita bisa bilang bahwa padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu punya kuasa untuk tidak melakukan yang lebih buruk seperti itu. Kamu bisa aja terlambat nanti sampai di sini jam 9 misalnya, tapi kamu kan berusaha datang di sini sehingga kamu telatnya cuma 10 menit seperti itu. Nah, kemudian kita tanyakan kembali keyakinannya seperti itu. Yang ketiga, dia mau nggak memegang keyakinannya? Dia masih memegang keyakinannya nggak? Dia mau menjadi lebih baik nggak? Nah, di situ dia. Kemudian, ya kalau mau dilanjut ke peraturan atau konsekuensi, yo silahkan, itu hak Bapak Ibu sekalian. Mau dilanjutkan nggak anak ini ke konsekuensi, atau mau disetor nggak ini anak ini ke BK? Demikian. Mau disetor nggak anak ini untuk dihukum seperti itu, atau dikasih konsekuensi sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu berbesar hati untuk memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, ke 99, ya terserah Bapak Ibu, itu adalah kuasa dari Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya sekali saja fatal dan sangat membahayakan, nah tidak ada salahnya bahwa kita langsung aja ke konsekuensi seperti itu. Semua itu kan ada takarannya masing-masing, Bu. Takaran antara guru satu dan lainnya itu kan beda. Timbangannya kan beda, dalam mempertimbangkan kelakuan siswa itu kan beda. Nah, di sini Ibu dikasih kemerdekaan, dikasih kuasa untuk ya bagaimana caranya Ibu melakukan restitusi. Kalau memang Bapak Ibu pengen lanjut ke konsekuensi, ya itu tidak masalah, asal siswanya memang sudah besar hati seperti itu. Oke, lanjut Pak. Kita lihat video dulu ya Bapak Ibu tentang penerapan restitusi ini di sekolah di YouTube. Nah,
ini gimana kabar kalian berdua? Oke, jadi tujuan saya panggil kalian karena saya mendengar ada masalah. Saya dengar si Kadek merasa terjadi sama perbuatannya si Suwarnanda pada saat belajar di gimana Suwarnanda? Kenapa? Saya cuma saja. Nah, saya kira permainan yang melakukan sudah membuat tidak nyaman si Kadek. Saya kira ini sudah melampaui batas dan melanggar nilai yang kita sepakati pada saat ini. Gimana Kadek? Nah, gimana? Si Kadek itu pinginnya dia belajar dengan teman. Ya kalau sekalian belajar sih nggak apa, tapi yang mohonlah diperlakukan temannya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati. Dimana suatu saat saya sadar Pak, saya ada salah itu dan saya ingin berminta maaf Kadek, maaf ya. Nah itu kan lebih baik. Jadi suatu gimana nanti selanjutnya? Apa yang bisa melakukan untuk memperbaiki hubungan kalian ini? Gimana saja kamu mau nggak memperbaiki keadaan ini demi persahabatan kalian? Oke, saya yakin kalian adalah orang yang baik. Saya yakin kalian akan memperbaiki kalian sahabat. Pesan saya setelah ini kalian persahabatan kalian menjadi lebih baik. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang waktunya kalian kembali. Dari tadi saya lihat kamu itu sering terlambat masuk kelas itu kenapa ya? Saya sebelum masuk kelas sarapan dulu di kantin Pak, karena orang tua saya sibuk sehingga tidak bisa membuatkan sarapan. Jadi saya telat 11. Oh, jadi apakah kamu sadar lah apa yang kamu lakukan itu melanggar nilai yang kamu yakini, juga melanggar peraturan yang ada? Saya menyadarinya Pak, untuk itu saya minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Ingat, saya senang sekali melihat kebesaran hati kamu, tetapi ada nggak solusi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Ya Pak, saya berjanji akan datang lebih awal lagi untuk sarapan sehingga saya tidak akan telat masuk kelas ini. Ini, terima kasih nak, saya yakin kamu bisa berubah lebih baik. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah Bapak berikan kepada saya. Sip. Oke, jadi itu tadi praktik dari penerapan segitiga restitusi yang diterapkan kepada siswa. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu dalam menghadapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Tetapi pada realitanya gimana? Dalam penerapan itu tidak semudah yang saya kira. Saya menghadapi masalah-masalah bahwa ya nggak seenak teorinya seperti itu. Kebanyakan gagalnya Bapak Ibu dalam melakukan segitiga restitusi ini kepada siswa karena banyak berbagai hal yang terjadi. Tetapi dengan penerapan segitiga restitusi ini kita bisa
membuat siswa menjadi untuk lebih sadar atas kesalahannya. Jadi siswa itu bertabrakan dengan nilai yang dia pahami sendiri, bukan bertabrakan dengan misalnya guru, misalnya sebagai penghukum misalnya. Jadi dia itu diputarkan kepada keyakinan yang dia yakini sendiri. Seperti itu, makanya nanti dia akan menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena kita membiasakan siswa itu untuk memegang teguh keyakinan yang dia percayai melalui keyakinan kelas yang kita buat, seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya membuka diskusi bagi berapa Pak? 2 orang penanya tentang penerapan restitusi dan kebutuhan siswa. Gimana Bapak Ibu? Ada yang perlu kita diskusikan? Yang kurang mengerti atau perlu didalami? Oh, silakan. Saya deg-degan. Mungkin sedikit aja bertanya tentang yang segitiga diskusi itu. Sebenarnya itu menurut saya kan agak apa ya? Sebenarnya kita sudah melakukan seperti itu ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan urutan apa. Yang jadi pertanyaan saya itu apa harus urutan seperti itu ya, atau boleh kalau itu kan menstabilkan dulu yang pertama, kemudian validasi, kemudian menanyakan. Pertanyaannya apakah boleh karena belum terbiasa kan kita apa itu harus step seperti itu, atau boleh yang langkah yang kedua kita lakukan dulu baru yang menstabilkan identitas atau mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Suruti, pertanyaannya bagus banget, bahwa ini kan segitiga restitusi. Kita lihat di segitiganya itu kan segitiga sama sisi. Kalau mau dibalik kemana-mana kan tetap segitiga sama sisi. Jadi proses dari segitiga restitusi itu bisa bebas Ibu lakukan dari sisi manapun. Karena yang namanya ada masalah kan biasanya itu kan mendadak. Kita udah nggak bisa lagi mikir, wah ini ada masalah harus segitiga restitusi, harus menstabilkan ini duluan, seperti itu. Ya udah, jika masalahnya terjadi di depan kita ya pokoknya kita tanamkan bahwa ada ketiga unsur ini yang harus kita penuhi untuk sekiranya menyadarkan siswa dan menguatkan karakter siswa dari kesalahan yang dia buat, seperti itu. Ibu bagaimana? Puas. Cukup puas. Oke. Bagaimana? Satu lagi Bapak Ibu. Nah ini juga yang biasanya saya lakukan. Ini kalau nggak ada yang nanya nggak pulang kita. Seperti itu yang saya lakukan di kelas. Nah itu sebenarnya itu konsekuensi karena udah disepakati dulu. Nah itu akan menjadi hukuman jika itu tidak ada kesepakatan, seperti itu. Nah, yang dibilang isu-isu nasional seperti guru nggak boleh menghukum, iya kalau dihadapkan dengan definisi secara terminologi bahwa ya memang nggak boleh menghukum, seperti itu. Yang ada itu adalah konsekuensi. Jadi berdasarkan peraturan sekolah, misalnya sekolah udah punya peraturan dan udah punya konsekuensi jika dilanggar, nah itu yang kita jalankan. Nah tapi kalau hukuman ini kan beda Bapak Ibu. Secara pandangan kita kan beda, bahwa hukuman ini sifatnya mendadak, terus fisik, demikian, nggak ada sangkut pautnya dan nggak ada korelasinya dengan peraturan sekolah, seperti itu. Lebih cenderung tendensinya untuk menghukum siswa, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa beranjak dari hukuman ke konsekuensi, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pak, satu lagi. Oke, kalau nggak ada ya udah, ya kan Pak. Oke, kalau tidak ada ya sudah, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti diseminasi kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini
memiliki manfaat untuk kita dan bisa kita terapkan pelan-pelan ke siswa, sehingga sekolah kita harapannya bisa menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Saya sadar bahwa diseminasi kami ini sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami mohon maaf. Maafkan kami bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, sikap dan tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Nah, untuk itu waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Pak Sudiarda. Baik, terima kasih Pak Tegar sudah menyampaikan terkait dengan materi di sesi kedua. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Tegar tadi, begitu juga dengan apa yang Tiang bawakan tadi. Sekali lagi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagaimana kita menerapkan dan mewujudkan budaya positif di lingkungan kita, khususnya yaitu di SMK Negeri 1 Susun. Ya, sekali lagi apa yang Tiang sampaikan tadi, kita perlu berkolaborasi. Ya, kita perlu bekerja sama yang baik bagaimana mewujudkan budaya positif tersebut. Ya, karena sekali lagi tidak bisa ini dilaksanakan oleh satu atau dua orang guru. Di sini pentingnya kita melakukan diseminasi, tujuannya adalah untuk menggerakkan rekan-rekan yang lainnya. Bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, sekali lagi mungkin itu yang bisa kami sampaikan berdua pada kesempatan hari ini. Begitu juga dengan diseminasi kami, jauh dari kata sempurna. Ya, tentunya banyak hal yang perlu kami perbaiki bersama. Ya, mudah-mudahan di diseminasi berikutnya kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada hari ini, sehingga nanti memang benar-benar bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Dan kegiatan ini tadi dibuka oleh Bapak Waka, beliau mewakili kepala sekolah, dan pada kesempatan ini karena beliau juga berhalangan hadir, secara tidak langsung kami berdua yang akan menutup kegiatan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang tutup kegiatan hari ini Antep Ngaturang Panganjaliman Pramosanti Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.